Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya? Sehat nggak? Oke, ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita hari ini masih dapat berkumpul di tempat ini, di sekolah ini. Tentunya mata pelajaran kimia di hari ini, ya. Tidak lupa Bapak ingatkan juga untuk kalian selalu mematuhi protokol kesehatannya, ya, karena masa pandemi seperti ini penyakit itu rentan sekali, ya, rentan sekali. Corona itu masih ada di sekitar kita, ya. Jadi kita harus mentaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya, ya. Nah, coba dilihat di sekelilingnya, di bawahnya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada, ya. Nah, untuk memulai kegiatan kita di hari ini, ya, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita di hari ini selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ya. Sebelum Bapak melanjutkan kembali ya pembelajaran kita di hari ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Bapak tadi lihat di sekeliling kalian itu masih ada beberapa kursi yang kosong. Mungkin dari tempat kalian itu ada yang sakit, izin atau apa, nanti ditanyakan ya kepada tempat yang bersangkutan, ya. Nanti diusahakan minggu depan jika ada pertemuan dengan guru-gurunya, nanti bisa memberikan surat izin atau lain sebagainya, ya. Paham ya? Oke. Bapak sudah menunjukkan slide di sini tentang pelajaran kimia, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan kembali materi, ya, materi minggu lalu, Bapak mau tanya dulu, ya, sampai sejauh mana kalian, ya, kelas 10 ini untuk memahami materi minggu lalu, sampai sejauh mana pemahaman kalian, ya, untuk materi minggu lalu. Karena kalau kalian tidak menguasai materi minggu lalu, yaitu tentang ikatan ion, ya, yaitu dengan stabilan unsur, ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang stabilan unsur dan ikatan ion. Nah, kalau kalian tidak memahami materi itu, maka akan sulit untuk melanjutkan kembali materi yang sekarang, ya. Oke. Tadi sudah Bapak singgung sedikit, ya. Ada yang masih ingat pada pertemuan pertama kita mempelajari tentang apa? Kita mempelajari tentang, ya, ikatan ion dan kestabilan unsur. Kestabilan unsur dulu, ya. Kestabilan unsur dulu baru ikatan ion, ya. Nah, dari kestabilan unsur makanya muncullah ikatan ion itu. Bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan? Bapak tanya dulu sebelum kalian masuk ke materi hari ini. Bapak mau tanya dulu untuk materi lalu, ya. Bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan? Minggu lalu Bapak kasih orientasi masalah itu ada manusia yang berpasangan dan manusia yang jomblo. Nah, bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan berpasangan atau berikatan. Ya, tentunya untuk memenuhi aturan Boole dan oktet, yaitu konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, ya, yaitu kalau nggak 2, 8 elektron valensinya, elektron yang berada pada kolenternya, ya. Nah, jadi untuk kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan yaitu dengan cara berikatan. Kalau ikatan bion kemarin dengan cara apa? Serah terima elektron. Nah, aku mau tanya lagi nih. Nah, apa itu ikatan ion? Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena
serah terima elektron dari satu atom ke atom lain. Atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif atau kation, sedangkan atom yang menerima elektron membentuk ion negatif atau anion. Oke, ya. Jadi ikatan ion, ikatan yang kita pelajari pada minggu lalu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Ya, serah terima, mereka serah terima. Ya, masih ingat ya tentunya. Dari suatu atom ke atom lain. Nah, atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif. Dia lepaskan, dia bermuatan positif. Misalnya, dia melepaskan satu elektron, maka dia bermuatan positif satu. Tapi kalau satu itu nggak dituliskan ya. Sedangkan yang menerima elektron membentuk ion negatif. Nah, negatif berapa itu tergantung berapa yang dia terima. Ya. Nah, sebutkan contoh dari senyawa ion. Coba. NaCl atau natrium klorida. Ya, NaCl atau natrium klorida. Kemudian itu juga ada KCl, kemudian ada NaCl2 dan lain sebagainya. Itu contoh dari senyawa ion. Nah, coba Bapak mau tanya lagi. Gimana proses pembentukan NaCl? Bapak mau tanya sama Esther. Coba. Natrium memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi kulit 281 untuk mencapai kestabilan. Untuk natrium akan melepaskan satu elektron valensi membentuk ion Na+, sedangkan Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi kulit 287. Untuk mencapai kestabilan, unsur Cl akan menerima satu elektron valensi sehingga membentuk ion Cl-. Kedua unsur tersebut akan saling serah terima atau berbagi elektron agar mencapai kestabilan sehingga membentuk senyawa NaCl. Oke, ya. Bagaimana proses pembentukan ikatan ion dari senyawa NaCl? Ya, kemarin Bapak ada kasih gambar itu garam dapur. Ya, garam dapur tahu kan? Tahu kan garam dapur? Nah, garam dapur itu unsur pembentuknya apa? Natrium klorida, senyawanya itu natrium klorida, ya, natrium dan klor. Ya, gimana caranya merikatan? Nah, natrium itu punya nomor atom 11. Ya, konfigurasinya 281. Untuk mencapai kestabilan, natrium akan melepaskan satu elektron valensinya. Satu elektron dilepaskan, maka dia akan bermuatan Na+. Ya. Nah, sedangkan Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi kulit 287. Yang kurang berapa lagi? Kurang 1 untuk mencapai kestabilan, yaitu 8 elektron valensi seperti kemudian. Nah, kedua unsur tersebut akan saling serah terima elektron, ya, atau berbagi elektron agar mencapai kestabilan sehingga membentuk senyawa NaCl. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak anggap untuk pelajaran minggu lalu kalian telah menguasainya, ya. Kalau kalian nggak menguasai, tadi sudah Bapak singgung sedikit, akan sulit untuk mempelajari ikatan kimia selanjutnya, ya. Terutama hari ini. Ingat, minggu lalu ikatan ion itu terbentuk antara atom biasanya ya, antara atom unsur logam dan non-logam biasanya. Tetapi tidak semua unsur yang berada di golongan 1A ataupun 2A. Ya, mereka serah terima elektron. Nah, Bapak ada ilustrasi. Oke, ya. Itu ada 2 orang sedang ngapain? Sedang ngapain? Sedang main badminton, ya. Bisa juga main volley, bisa, ya. Bisa juga main bola. Ya. Itu bolanya ada berapa? Ada 1. Ya. Yang bermain ada berapa? 2. Ada 2. Biasa badminton nggak hanya berdua aja ya, bisa berempat bermainnya. Ya. Kalau bolanya cuma 1, gimana caranya mereka dia bisa main? Dengan cara apa? Dengan menggunakan secara bersama-sama. Ya, ada nggak olahraga yang dimainkan sendiri? Nggak ada ya, kebanyakan itu beregu. Ya, kebanyakan beregu. Badminton, volley, ya, futsal, sepak
itu semuanya berebut, ya, yang bola. Nah, itu mereka menggunakan bola secara bersama-sama. Nah, jika kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini, ya, hari ini kita akan mempelajari ikatan kimia selain ikatan ion. Kemarin serah terima elektron. Nah, kalau kita ilustrasikan ikatan kimia yang akan kita pelajari hari ini dengan orang yang bermain badminton tadi, berarti ikatan kimia yang akan kita pelajari hari ini adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Tujuannya sama, untuk mencapai kestabilan tadi, ya, untuk mencapai kestabilan tadi. Nah, pemakaian bola secara bersama-sama jika dikaitkan dengan ikatan kimia, inilah yang dinamakan ikatan kovalen, ya. Jadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, jadi ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur non logam dan non logam, ya, unsur non logam dan non logam. Kalau logam itu kan ada besi, ada aluminium, tembaga, ya, natrium, itu logam semua. Ya, kalau non logam itu bisa wujudnya gas, ya, bisa wujudnya cair juga mungkin, ya. Nah, jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk antara unsur non logam dan non logam. Tujuannya sama, untuk mencapai kestabilan seperti ikatan ion kemarin, ya, tujuannya sama. Intinya ikatan kimia itu terbentuk untuk mencapai kestabilan, sehingga nantinya berbentuk senyawa. Karena nggak ada selain gas mulia yang ditemukan di dalam alam kita dalam keadaan bebas, selalu berikatan. Ya, kalau manusia sampai tua dia masih sendiri, berarti apa itu laki-laki? Masa bawa tubuhnya lapuk. Ya, kalau yang perempuan perawan tua. Ya. Nah, tetapi kalau ion, kalau unsur itu selalu berikatan. Gak akan kita temukan oksigen dalam keadaan sendiri, ya, pasti berikatan. Ya, paham ya? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, untuk di ikatan kovalen ini kita minggu lalu itu sudah ada sedikit menyinggung tentang yang namanya struktur Lewis. Ya, struktur Lewis itu penggambaran dari elektron valensi suatu unsur. Ya, Bapak sedikit jelaskan sedikit. Ya, kita mengenal yang namanya struktur Lewis. Jadi struktur Lewis ini nanti digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen. Ya, kalau ikatan ion kemarin kita tidak pakai struktur Lewis. Ya, jadi kalau kovalen kita pakai struktur Lewis. Jadi dalam struktur Lewis itu yang kita gunakan adalah elektron valensi, yaitu elektron yang berada di kulit terluar. Ya, misalkan coba sebutkan salah satu unsur kimia. Ya, kita tadi pakai natrium, ya. Natrium, ya, atau klorin boleh, Na, ya. Tapi Na ini unsur ini, ya, unsur logam, ya. Kita cari yang non logam, nitrogen atau Cl boleh juga, bisa juga O, oksigen, ya. Untuk natrium, untuk nitrogen itu nomor atomnya berapa? 7. Kalau klorin itu 17. Oksigen itu 8. Ya. Bagaimana cara menuliskan struktur Lewisnya? Yang pertama-tama kita harus apa dulu? Menuliskan konfigurasi elektron. Ya. 7 berarti 2, 5. Ini kulit K, L. Sedangkan Cl itu 2, 8, 7 K, L, M. Di kulitnya, ya, kulit K, L, dan M. Kalau 8 itu 2 dan 5. Yang mana elektron valensinya? Dari N, yaitu 5. Ini elektron valensinya, ya. Yang ini 7 dan ini 6. Masih ingat kan elektron valensinya? Ya kan? Nah, jadi struktur Lewis ini menggunakan elektron valensi. Penulisannya seperti apa? Nah, N
Ya. Jadi titik-titik ini menggambarkan elektron valensi. Nah, elektron valensi ini digunakan untuk berikatan secara bersama-sama berikatan valen. Sedangkan Cl kita tulis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah 7 ya. Nah, ini namanya struktur Lewis. Sedangkan oksigen itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, ini sekilas tentang struktur Lewis. Ya, struktur Lewis ini yang kita gunakan. Ya, di video yang Bapak sudah bagikan itu minggu lalu dan sekarang kita juga ingin sedikit tentang struktur Lewis. Ya, paham ya? Jadi ingat aja elektron valensi. Nah, tujuan pembelajaran yaitu setelah pembelajaran ini nanti Bapak harapkan ya setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem solving dengan pendekatan saintifik berbasis IPEC. IPEC itu maksudnya kita pakai media-media seperti ini ya, PowerPoint, video dan sebagainya, itu IPEC, teknologi. Ya, kalian dapat menjelaskan dan membedakan proses pembentukan ikatan kovalen. Ya, menjelaskan pembentukan ikatan kovalen, baik itu ikatan kovalen tunggal, rapat 2 dan rapat 3, serta ikatan kovalen koordinasi dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dengan tetap mengutamakan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, oke. Nah, di sini Bapak ada gambar. Ya, kita masuk ke pembelajaran inti di hari ini. Bapak ada gambar di PowerPoint itu ada 3 gambar. Gambar pertama itu adalah gambar apa ini yang pertama? Tabung gas. Ya, biasa kalian sebut LPG. Ya, kalau mama kalian nak belikan mama tabung di warung, ya, itu namanya gas LPG. Tahu nggak LPG itu singkatan dari apa? Panjang dari apa? LPG. LPG itu adalah liquid petroleum gas. Ya, gas apa yang ada di situ? Nah, nanti kalian pelajari sendiri ya. Kemudian yang kedua, itu ada tabung apa itu? Ya, biasanya rumah sakit. Tabung oksigen. Yang kedua, yang ketiga, itu tabung apa itu? Kalau di bengkel itu ada namanya kompresor. Ya, kompresor. Tapi tidak semuanya kompresor tersebut menggunakan gas yang sama. Nah, coba dari gambar ini ada yang bisa membuat rumusan masalah enggak? Coba agak diulangi di belakang. Apa perbedaan gas tersebut? Apa perbedaan antara ketiga gas ini? Oke, ya. Dicatat ya, dicatat. Apa perbedaan antara ketiga gas yang ada di depan itu? Ya, di belakang dicatat. Coba ada yang bisa lagi nggak merumuskan masalah dari gambar ini? Coba. Hubungan antara senyawa yang terdapat di gambar dengan ikatan kovalen apa? Hubungan antara senyawa. Ulang lagi pertanyaannya. Hubungan antara senyawa yang terdapat di gambar dengan ikatan kovalen. Oke, ya. Hubungan antara ketiga gambar tersebut, ya, hubungan antara ketiga gambar tersebut dari siapa tadi namanya? Aprilianti, ya. Jadi Aprilianti merumuskan masalah apa hubungan ketiga senyawa tersebut, ketiga senyawa yang ada di masing-masing gambar itu dengan ikatan kovalen, ya. Apa hubungannya? Oke, coba siapa lagi? Satu orang lagi lah. Biasanya kan ketiga itu menggunakan gas mikroplast untuk mengisi bahan motor atau mobil. Itu senyawa apa ya? Hubungannya dengan ikatan kovalen apa ya? Oke, ya. Biasanya di bengkel itu kan menggunakan gas apa? Biasanya di bengkel menggunakan gas nitrogen untuk mengisi bahan bakar, bahan bakar ya, untuk mengisi ban mobil biasanya. Nah, lalu hubungannya dengan ikatan kovalen, ya. Oke,
siapa namanya tadi? Luciana. Ya. Pertanyaannya, rumusan masalahnya biasanya kan di ketiga itu di bengkel itu menggunakan gas nitrogen. Jadi apa hubungan antara gas nitrogen itu dengan gas kovalen? Ya, gimana proses pembentukan senyalanya? Gitu ya. Oke, ya. Dicatat untuk rumusan masalah yang kalian dapatkan tadi dari teman-teman kalian. Nanti kalian bisa juga tambahkan pada saat nanti bekerja di kelompoknya. Ya, coba dicatat dulu. Apakah waktu 1 menit untuk dicatat? Ya. Ini untuk mencatat rumusan masalahnya. Oke, ya, sudah ya. Sekarang perhatikan Bapak lagi, ya, Bapak lagi. Kemarin malam Bapak ada kasih bahan ajar ya, bahan ajar. Kemudian ada KPD juga. Kemudian ada video-video pembelajaran yang kita gunakan di hari ini, ya. Nah, jadi itu sudah kalian buka semua? Sudah ditonton di rumah? Sudah enggak? Sudah ya. Nah, nanti kita akan tonton lagi sekali lagi. Nah, jadi Bapak akan membagikan LKPD, ya, LKPD yaitu lembar kerja kalian, lembar kerja psikologi. Nanti melalui bimbingan kelompok, ini karena itu di kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kalian lebih memahami materi ikatan kovalen ini pada saat belajar di kelompoknya nanti. Jika ada yang tidak jelas, kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan pada saat Bapak membimbing kalian. Ya. Oke, sekarang boleh sudah menerima LKPD semua? Sudah. Oke, sekarang kalian boleh membantu kelompok, ya, seperti pembagian kelompok yang telah Bapak buat tadi. Jadi ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok, 5 satu kelompok 5 orang. Bapak nanti mejanya dibuat 4, ya, buat 4, nanti kursinya 5, ya. Satu kelompok di sana, satu kelompok di sini. Bapak kasih waktu kalian 2 menit untuk membentuk kelompok.
jangan ada colek-colek temannya, ya. Kalau perempuan sama perempuan colek apa? Kalau perempuan sama laki-laki itu yang bahaya, nanti bisa kilok kita lokasi, ya. Kayak bapak SMA dulu sering kilok. Ya, SMS dengan perempuan nanti kilok, ya gitu ya. Ya sekolah SMA memang seperti itu. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Ayo, Imran nggak ada ya? Ya nggak ada, tapi dalam hati nanti kejadian ya. Ada ya? Nggak apa-apa. Masa muda itu, SMA itu harus dinikmati ya. Nanti kalian nyesal nanti kalau tua itu nyesal. Nikmati masa mudanya, SMA-nya. Nanti kalau udah tua, nanti kalian nggak ada mikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Fokusnya kalian ini kerja. Senang-senang dari sekarang, tapi senangnya ya, bersenang-senangnya jangan untuk hal yang negatif, narkoba, merokok, ya, melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya. Lakukan hal-hal yang positif. Ya, oke, sekarang bisa dibuka LKPD-nya? Sudah dibuka semuanya? Sudah? Sekarang boleh mengeluarkan HP-nya, tapi ingat jangan dimainkan. Ya, kalau ada HP dikeluarkan, kalau nggak ada kita nonton secara bersama-sama. Dan nanti ketika pada saat bapak menaikkan video, nanti kalian lihat semua ya, perhatikan semua. Nanti sambil orang menjelaskan juga sedikit. Ya, nanti kalian bisa bertanya juga. Nah, ya, sekarang sudah buka LKPD semuanya? Bapak akan menjelaskan sedikit. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit untuk LKPD-nya. Gimana cara menjawab LKPD-nya. Tadi kalian beberapa sudah merumuskan masalah kan? Merumuskan masalah, sudah kalian tulis juga pada saat orientasi tadi. Nanti bisa kalian tambah lagi. Ya, boleh kalian tambah untuk orientasi masalahnya. Ya, semakin banyak semakin bagus, semakin banyak juga kalian belajar. Ya, ya tadi rumuskan teman-teman kalian itu hanya pengantar saja, boleh ditambahkan lagi nanti. Ya. Untuk halaman pertama, ini ada covernya, ini ada cover LKPD. Untuk halaman kedua, itu ada KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Lembar ketiga, bisa dilihat semuanya ya. Lembar ketiga, itu ada materi prasyarat. Lembar ketiga itu ada materi prasyarat yang telah kita pelajari kemarin minggu lalu, ya. Dan tadi sudah kita singgung di awal pada saat penyampaian materi. Ya, itu materi prasyaratnya ada kestabilan unsur dan ikatan ion. Kemudian pengantar materi itu tentang ikatan kovalent tadi. Selanjutnya ada gambar orientasi masalah. Ya, yang lalu selanjutnya ada gambar orientasi masalah yang telah yang ada di depan ini. Ya, dari orientasi masalah ini kalian itu diminta untuk merumuskan masalah berdasarkan gambar. Ya, nah rumusan masalahnya itu ada di halaman selanjutnya. Ya, nah bersama teman kelompokmu diskusikan hasil pengamatan kalian berdasarkan gambar ini tadi. Berdasarkan gambar 3 ini. Ya, diskusikan apa rumusan masalahnya selain yang disebutkan teman-teman kalian tadi. Setelah kalian merumuskan, ya, kalian diskusikan kira-kira pertanyaan apa yang kalian tuliskan di LKPD-nya. Nah, di kegiatan selanjutnya, ya di LKPD selanjutnya itu ada kegiatan belajar 2, yaitu Bapak baca petunjuknya untuk menjawab pertanyaan yang kalian jawab tadi, yang kalian sebutkan tadi di rumusan masalah, ya. Kelompok 2, coba harap tenang ya, Bapak masih jelaskan, ya. Untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah, coba kalian pelajari bahan ajar, bisa browsing materi melalui HP-nya. Tapi ingat, HP ini jangan digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Dan kalian mengamati video tentang ikatan kovalent berdasarkan link yang Bapak sudah tunjukkan ini. Nah, tapi tenang, untuk kalian nanti kita share bersama-sama aja, ya, biar lebih enak. Nanti sambil Bapak menjelaskan diri kalian agar lebih paham. Ya. Setelah menjawab pertanyaan di rumusan masalah berdasarkan video, berdasarkan proses materi, kalian tuliskan di sini di hipotesisnya. Ya.
Setelah kalian menuliskan jawabannya, ya, kalian lakukan tanya jawab dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian maju secara berkelompok untuk presentasi, ya, presentasi kelompok. Ya. Setelah itu Bapak akan memberikan evaluasi dan penguatan, bisa juga tanya jawab nantinya. Ya, paham ya semuanya ya? Paham. Sekarang boleh dibuka, tulis dulu pertanyaannya, pertanyaan dari rumus masalah, boleh dirumuskan dulu di halaman rumus masalahnya, bisa dituliskan kembali. Ya, untuk rumus masalahnya. Tapi jangan jawab dulu, nanti setelah menonton video. Tulis dulu di rumus masalahnya, di kolom rumus masalah. Di kolom rumus masalah. Ya. Selain pertanyaan tadi, boleh kalian tuliskan yang lain. Ya. Boleh kalian tuliskan yang lain. Jadi tidak terpaku dengan pertanyaan yang tadi ya. Yang tidak ada nanti bisa ditanyakan secara langsung. Ya. Dirumuskan dulu di rumus masalah dan berdiskusi dari kelompoknya. Ya. Rumus masalahnya ini dituliskan lagi di rumusan ini. Ya, boleh ditambah dengan berdiskusi dengan teman kalian. Kira-kira dari gambar ini apalagi yang bisa dibuat dalam teman-teman. Ya, ya, dihubungkan dengan pembelajaran tadi ini. Ya, digunakan. Ya. Ini apa namanya dari pembelajaran itu? Ya. Bapak kasih waktu kalian 1 menit untuk mengingatkan pertanyaan di rumus masalah. Ya, bisa menit. Diselesaikan dengan anak yang berkali. Pada bahasa Indonesia, kalian berbuat mengikuti. Yang saya bawa ini kalian tuliskan ya. Ini kalian tuliskan di rumusan masalahnya. Ya, nanti jangan terpaku pada ini. Kalian cari jawabannya. Ya. Ini presentasi, tapi kalian harus cari jawabannya. Kenapa seperti ini harus tahu? Apa yang kasih gambaran, ya kan? Kalian harus cari tahu, kalian pahami maksud dari jawabannya. Kenapa dia seperti ini, kenapa seperti ini, akan dari tangga. Untuk diskusi dengan teman-teman ya, diskusi. Jika ada masalah yang dituliskan, ya, nah, kenapa seperti ini? Oke, berdasarkan video nanti. Ya. Kelompok kedua, ya, ini masalahnya ya, ini masalahnya, ya, ini masalah untuk kelompok kalian. Ini sudah ada ya, kami tidak tahu. Berdasarkan video-video ini. Sudah dituliskan semua ya, rumus masalahnya ya. Sekarang Bapak tayangkan video dulu. Sekarang bisa melihat menghadap ke depan semuanya ya.
Bapak tayangkan video. Video pertama tentang animasi pembentukan ikatan kovalen. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Ya, untuk menjawab perumusan masalah kalian tadi, ya, untuk menjawab perumusan masalah, kalian pelajari berdasarkan video ini. Ya, berdasarkan video ini boleh juga berdasarkan maknanya untuk Bapak berikan. Kalau belum dapat jawabannya, bisa browsing internet. Ya, sekarang bisa kalian tonton, Bapak kasih waktu. Perhatikan baik-baik ya. Fokus semua ke depan, boleh? Ya, fokus semuanya ke depan. Kalian tonton dulu proses pembentukan animasinya. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini adalah klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil, maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Nah, sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain, mereka akan berikatan. Nah, sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dan rumus baru nanti kalau dia dituliskan maka Cl garis Cl. Kemudian di sini ada atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk molekul nitrogen sama dengan klorin dan oksigen tadi ya, mereka akan saling menggunakan elektronnya secara bersama. Jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, sehingga untuk molekul nitrogen ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari ikatan kovalen. Paham nggak maksudnya? Maksudnya paham nggak? Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Ya,
Kata kunci dari ikatan kevalen itu adalah pemakaian elektron secara bersama. Ya, ada unsur klorin. Klorin itu Cl. Ya, dan Bapak jelas di awal tadi ya. Cl itu punya nomor atom 17, sehingga konfigurasinya 2, 8, 7. Ya, gimana struktur Lewisnya? Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah 7 ya. Dia kurang berapa lagi untuk stabil? Kurang? Ya, dia berikatan dengan bisa dengan diri dia sendiri, bisa juga dengan unsur selain. Nah, di sini dia dengan diri dia sendiri. Ya, berarti ada 2 unsur Cl-nya. Ya, kemudian kita tuliskan lagi Cl lagi 17, 2, 8, 7. Ya, Cl ada dua Cl, ya, ada 2 buah klorin. Nah, untuk mencapai kestabilan, mereka saling menggunakan satu pasang elektron dari kedua unsur, ya, untuk mencapai kestabilan. Sehingga untuk struktur Lewisnya seperti ini. Mereka menggunakan elektron secara bersama-sama, ya, menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Nah, gini ya. Nah, menggunakan elektron secara bersama-sama maksudnya apa? Seperti ini. Nah, ada sepasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ya. Nah, jadi Cl yang satunya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cl yang satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mereka gunakan sepasang elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan, yaitu memenuhi aturan oktet. Ya, nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Ya, di sini ya. Cl. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang mereka gunakan secara bersama-sama. Ditarik. Lalu siapa dulu ya? Nah, inilah yang dinamakan ikatan kevalen tunggal. Ya, jadi ikatan kevalen itu coba kasih tenaga sedikit dibagi menjadi 3. Ada ikatan kevalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ya, tunggal itu maksudnya seperti ini, garisnya cuma 1. 1 itu menunjukkan bahwa ada sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya, itu maksudnya. Tunggal itu maksudnya hanya sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya, nanti ya. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua itu ada unsur tadi di sini contohnya adalah unsur oksigen. Ya, ada unsur oksigen. Ada unsur oksigen. Oksigen nomor atomnya berapa? 8. Ya, konfigurasinya 2, 6. Ya, untuk mencapai kestabilan dia harus berikatan dengan diri dia sendiri ataupun orang lain biar elektron valensinya 8. Ya, struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau yang 6 dapat dari mana? Dari struktur Lewisnya.
Kalau dia berikatan dengan dirinya sendiri, karena oksigen itu tidak mungkin ditemukan dalam keadaan sendiri, ya pasti berpasangan. Yang sering kita jumpai adalah oksigen itu berikatan dengan dirinya sendiri, O2. Ya, ada oksigen itu lagi. Ya. Gimana proses pembentukannya? Proses pembentukan menggunakan struktur Lewis. Ya. Jadi oksigen ini sama-sama membutuhkan dua elektron lagi biar stabil. Jadi mereka berdua ini menggunakan dua pasang elektron untuk berikatan. Ya. Sehingga bentuk struktur Lewisnya menjadi seperti ini. Ada dua buah unsur oksigen. Kemudian 5, 6. Nampak ya? Kira seperti ini ya. Oksigen satu sudah stabil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil ya? Kita keluarkan lagi. Ini tadi ya, yang digunakan untuk perikatan, ya kan? Kita tarik garis lurus. Inilah yang dinamakan ikatan kovalen tanpa dua, karena ada dua pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya. Nah, untuk yang nitrogen yang tadi, yang nitrogen itu sama, ya sama. Sampai di sini paham? Paham nggak? Nanti dari nanti coba diingatkan dulu. Ya, paham nggak Peter? Kelompok 1. Maksudnya apa ya? Kelompok 2. Maksudnya nanti nggak? Nanti ya. Nanti kan dari di belakang nanti ya dari lagi aja. Nanti pada tanya. Atau sekali lagi ya, sekali lagi. Bapak kasih contoh. Ini juga satu lagi. Ikatan kovalent adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron antar dua atom. Agar atom-atom berada dalam keadaan stabil, atom-atom dapat menggunakan bersama sejumlah elektron. Contoh paling sederhana adalah atom hidrogen yang mempunyai satu elektron. Gas hidrogen di alam bukan sebagai atom hidrogen, tetapi sebagai molekul hidrogen. Gas hidrogen mempunyai dua elektron yang digunakan bersama. Jumlah dua elektron tersebut menyerupai elektron keluar gas mulia helium. Atom nitrogen mempunyai 5 elektron pada kulit luarnya, sehingga kekurangan 3 elektron. Oleh sebab itu, atom nitrogen akan berikatan dengan atom hidrogen yang lain menggunakan bersama 3 pasangan elektron. Unsur oksigen di alam terdapat sebagai gas O2. Agar lebih stabil, atom oksigen memerlukan 2 elektron agar kulit keluarnya terisi 8 elektron. Agar memenuhi keadaan itu, atom oksigen menggunakan bersama 2 pasang elektron. Atom fluor mempunyai 7 elektron pada tingkat energi atau kulit atom N, sehingga kekurangan 1 elektron agar menjadi lebih stabil. Untuk dalam
mengalami jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, atom klor menggunakan bersama 1 elektron dari atom klor lain sehingga membentuk molekul Cl2. Atom karbon mempunyai 4 elektron pada tingkat energi atau kulit atom L, sehingga kekurangan 4 elektron agar menjadi lebih stabil. Untuk mencapai keadaan stabil, hidrogen memerlukan 1 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Untuk itu, oksigen dapat berbagi bersama elektron dengan 2 atom hidrogen. Masing-masing hidrogen berbagi 1 elektronnya dengan oksigen, sehingga terbentuk ikatan kovalen antara oksigen dan hidrogen. Ikatan kovalen membentuk molekul senyawa H2O. Untuk mencapai keadaan stabil, atom hidrogen dan atom klor sama-sama membutuhkan 1 elektron tambahan. Oleh karena itu, kedua atom tersebut saling berbagi bersama 1 elektronnya. Untuk mencapai keadaan stabil, atom karbon membutuhkan 4 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Oleh karena itu, atom karbon dapat berbagi bersama elektron dengan 2 atom oksigen. Masing-masing atom oksigen membagi elektronnya sebanyak 2 pasang elektron dengan atom karbon, sehingga terbentuk senyawa kovalen CO2. Masih bingung juga? Gimana masih bingung juga? Ngomongin dulu. Mana? Satu, Gibran, si Tessa, si Megawetiana, si Abdulwadi. Ya, itu sudah terdelapan. CL itu sudah terdelapan. Kalau tidak bermakan, saya kemana dulu saja. Ya, oke, semakan, nomor apa sama dengan nomor kosong. Nomor apa ya? Nomor kosong. Elektronik, elektronik sama. Ini juga untuk baru masuk
itu yang biasa konfigurasi nanti kalau kalian tentang di sini ini materi tentang sistem pelindung usul. Kalau tidak bagaimana sistem pelindung usul. Jadi sebelum masuk ini kalian ada sistem pelindung usul. Sistem pelindung usul itu ada apa? Nanti kalian beri sistem pelindung usul ya, label sistem pelindung usul. Ya, jalan dia sistem di kalau di bawah itu di mana itu diskusi ya ada yang muncul paling pulau itu ya kita pilih siapa itu untuk mengetahui semuanya di sini juga untuk juga di Play juga ada sistem pelindung yang bapak ada ya coba kalau di Play Store ini ya pernah lihat ini jualan kan kalau ada HP dia ada ya nanti sudah dijauhkan jadi pembagiannya itu dipahami ya dipahami tadi sudah ada penjelasan juga kan nanti kalian baca satu persatu ya daripada bapak kasih waktu 5 menit lagi lah. Evaluasi nanti setelah kita ada presentasi evaluasi kamu apa tadi bapak kalau ada evaluasi belum nanti di evaluasi nanti sama-sama berarti kalian pernah di apa maksud dari apa
Nggak mesti dia berapa sekali, tapi mungkin sampai selesai. Makanya ada satu unsur kalah. Ini apa juga? Iya. Kalau sini kan dua. Ya, ini dua. Ini dua, dua, ini enam. Dua, dua, enam. Ini enam. Dua. Nanti kan? Kelompok dua. Dari kemudian lagi ya, kemudian lagi. Nanti maju kelompok ini. Yang mana lebih ini kelas kelompok satu Pak. Yang mana? Oh iya. Kayaknya soalnya kamu nggak makan. Mana si ini sama si Mister? Yang mana ini sama? Nah, ini mana? Coba. Kamar dulu nanti bapak ada. Dia akan mau uji. Kemana? Yang dulu mau di sana dari mana? Biasanya pakai Ayo. batas. Untuk kerjaan itu bisa dijalankan. Mana dari mana? Aku dari awal sudah ngerti. Nanti, bagaimana? Agak nanti. Kamu dulu, jangan selalu. Dikitnya di mana? Di ini? Agak nanti. Agak nanti. Nanti pas yang soal informasi kalau agak nanti. Opening. Kalau di Jakarta kan kalau di musim kalau ada ya juga dari bulan, dari bulan. Saya kan coba dulu rumah, mau bulan. Sama saya akan makan. Nanti kemana? Kalau orang ini coba tanya. Kalau Indonesia, kalau orang ini ngomongnya kan sudah. Ini namanya Pak Eksek. Ya, nanti ya. Ini siapa nih? Yang mana yang berarti? Sedikit, pasti banyak yang buka. Kemana? Nanti kalau saya presentasi kalian hasilnya ini kalian tulisan ya. Nanti bagi ya. Sudah tadi kan? Ada lagi yang boleh lagi? Ada lagi tujuan ada jawabannya? Indra? Oke, ya. Jika sudah semuanya sudah kan? Nah, ada. Jadi ini kalian tuliskan. Tuliskan dulu. Tuliskan.
satu apa yang berasal dari nafsu oke ya kemudian kedua dari hasil penelusuran ini untuk memesan jadi jawabannya adalah ini satu orang berlebihan kemudian yang kedua kemudian sebetulnya tidak salah itu sampai ini satu orang ya kemudian berlebihan lagi untuk yang berbagi ya proses hubungan yang juga seperti itu karena ya itu kan mempunyai orang itu ini juga berupa psikologisnya bisa dilihat di gambar bisa dilihat di orang psikologisnya dan berarti lagi muncul problem bisa dilihat di gambar dan bisa dilihat di publish ya berdasarkan strukturnya sebenarnya kalau ini berdasarkan strukturnya karena ini bersama ya jadi sebenarnya saya bertanya coba diskusikan itu kita lagi presentasi berikutnya satu orang kemudian sudah dicoba ini sudah dicoba kalian nanti kalian tinggal ini mendapatkan perkenalan dulu ya perkenalan dulu ya baca ini satu tapi ini tuliskan Oke, sekarang apa dengan Bapak? Ya, kalian semuanya sudah bekerja di kelompoknya masing-masing, ya, sudah bekerja di kelompok masing-masing, sudah Bapak cek tadi jawabannya sudah benar semua, sudah baik. Nanti Bapak akan kembali lagi. Untuk kali ini kita akan melaksanakan presentasi kelompok, ada 2 kelompok. Ya, yang pertama bisa dimulai dari kelompok 1, bisa maju ke depan.
Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ibrahim Ferdian. Saya Tesolia. Saya Desiana Nurinaem. Saya Desiana Penwari. Saya Eli. Pak, kurang kenceng namanya Pak. Gak apa-apa. Ini kayaknya ada sesuatu. Kayaknya ada aura-aura positif. Dia sedikit bergairah sekarang. Ya, gitu ya. Pansa agak rajin sekolahnya. Ya, ayo lanjut kelompok 1. Rumuskan masalah dari kelompok kami yaitu 1. Senyawa apa yang terdapat di dalam tabung yang terdapat di bengkel-bengkel. Apa fungsinya? 2. Bagaimana proses pembentukan senyawa tersebut? Good, semuanya. Hasil hipotesis dari kelompok kami, senyawa yang terdapat di dalam tabung di bengkel-bengkel adalah N2 atau gas nitrogen. Gas nitrogen ini digunakan untuk mengisi angin pada bermotor atau mobil. Unsur nitrogen tidak stabil, oleh sebab itu nitrogen tidak ditemui dalam keadaan tunggal di alam melainkan dalam bentuk senyawa. Unsur mencapai kestabilan. Unsur nitrogen yang dapat berkaitan dengan diri sendiri atau dengan unsur lain. Proses pembentukan N2 gimana? Sebagai berikut, nitrogen mempunyai nomor atau suhu. Konfigurasi elektronnya adalah 2/5. Elektron valensinya adalah 5. Untuk struktur lebihnya sebagai berikut. Ya. Itu untuk struktur Lewis-nya. Kelompok 2 perhatikan ya. Mereka mengambil nitrogen. Jadi nitrogen itu struktur Lewis-nya seperti yang ada di papan tulis digambarkan temannya. Oke, perhatikan. Oke, ya coba dilihat dulu agak ke tepi biar nampak apa yang ada di papan tulis. Ini bisa dituliskan sama. Unsur nitrogen membutuhkan 3 elektron agar stabil, oleh sebab itu nitrogen menggunakan secara bersama 3 elektron dan unsur nitrogen lainnya untuk mencapai kestabilan. Misalnya bila Oke, ya. berdasarkan struktur Lewis-nya, karena yang dipakai bersama adalah 3 pasang elektron oleh 2 atom nitrogen, maka disebut ikatan kovalen nomor 3. Oke, ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang ingin tanyakan nggak? Jelas ya? Jelas ya? Oke, ya. Jadi Bapak kasih penguatan sedikit. Untuk kelompok ya, ya. Untuk kelompok perhatikan, untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 mereka ambil untuk yang gambar ketiga, yaitu kompresor untuk pengisi angin pada mobil. Ya. Isinya itu adalah senyawa nitrogen. Nitrogen itu nomor atomnya 7 dengan konfigurasi 2,5. Ya. Mereka menuliskan di atas itu ada yang namanya struktur Lewis-nya. Ya, perhatikan ya, ada yang namanya struktur Lewis-nya. Nah, titik-titik itu menggambarkan elektronnya, elektron valensinya. Nah, N ini bisa berikatan dengan diri dia sendiri dengan ataupun dengan yang lain. Kebetulan di dalam kompresor tersebut ada unsur nitrogen N2, ya, komposisinya N2. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa unsur N-nya itu ada 2. Unsur nitrogennya ada 2. Ya, berarti nitrogen yang 1 berikatan dengan
unsur nitrogen yang satu, mereka menggunakan elektron secara bersama-sama. Ya, ada 3 elektron yang digunakan oleh unsur N yang satu. Ya, dia ambil dari unsur N yang satunya lagi. Ya, sehingga kalau kita tarik sebuah garis lurus itu ada 3 garis. 3 garis itu menunjukkan bahwa ada 3 pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya, ada 3 pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Sehingga karena ada 3 pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, sehingga disebut dengan ikatan kovalen rangka 3. Ya, sudah paham ya? Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk kembali di kursinya. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2. Kelompok 2. Tuliskan dulu siapa yang bisa dibantu. Perkenalkan kita dari kelompok 2, nama saya Wahyu Kurniawan. Nama saya Dini, nama saya Stalika Laura. Nama saya Karolina. Saya Kristiana Hana. Senyawa apa yang terdapat di dalam tamu yang biasa digunakan di rumah sakit adalah senyawa kedua. Bagaimana proses pembentukan senyawa tersebut? Oksigen mempunyai nomor atom 8 dengan konfigurasi 2,6. Unsur O belum stabil karena belum memenuhi kaidah oktet, yaitu elektron valensisnya 8. Agar stabil, O harus menggunakan secara bersama elektron valensi dan unsur lain atau dirinya sendiri untuk mencapai kestabilan. Unsur oksigen membutuhkan 2 elektron agar stabil. Oleh sebab itu, oksigen menggunakan secara bersama 2 elektron dari unsur oksigen lainnya untuk mencapai kestabilan. Oke, ya. Bisa dilihat di papan tulisnya. Agak dikasih jarak biar bisa dilihat. Berdasarkan struktur Lewis tersebut, O2 termasuk ikatan kovalen rapat 2 karena melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron atau 4 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Bapak kasih penguatan, jadi agak sedikit biar nampak oleh temannya. Jadi untuk kelompok 2, jadi mereka dapat gambaran rumusan masalah, yaitu senyawa apa yang terdapat di dalam tabung yang ada di dalam rumah sakit biasanya, ya, yaitu senyawa oksigen. Nah, untuk pembentukannya, proses pembentukan senyawa oksigen itu seperti apa? Jadi oksigen itu punya nomor atom 2 dan punya nomor atom itu 8 dan konfigurasi 26, yaitu tulis K dan L, ya. 6 elektron valensinya, berarti membutuhkan 2 elektron lagi untuk stabil, ya, membutuhkan 2 elektron lagi untuk stabil. Nah, oksigen tidak pernah terdapat kita temui dalam keadaan bebas, selalu dalam keadaan berikatan. Nah, di dalam tabung tersebut komposisinya O2, sehingga bisa dipastikan bahwa oksigennya itu ada 2, ya, ada 2 unsur oksigen di sini. Nah, oksigen itu struktur Lewisnya sudah dituliskan.
Ya, struktur Lewis menggunakan elektron valensi ada 6. Nah, jadi dia berkaitan dengan oksigen yang satunya lagi untuk mencapai kestabilan. Ya, karena ada dua pasang elektron yang digunakan untuk perikatan, sehingga kalau ditarik garis lurus itu ada dua garis yang tampak. Dua garis itu menunjukkan bahwa oksigen tersebut, O2 tersebut berikatan kovalen rangka 2. Ya, seperti itu ya. Oke. Untuk dari kelompok 1 mungkin ada tambahan yang ingin ditanyakan, kalau belum mengerti, silakan. Tidak ada? Ada? Tidak ada. Sudah mengerti ya? Oke. Ya. Coba kasih tepuk tangan dulu di kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 bisa kembali di tempat duduknya. Ya. Oke, ya. Untuk presentasi kelompoknya semuanya sudah baik, ya sudah baik. Nanti perlu ditingkatkan lagi hal-hal yang belum ditulis unsur masalahnya, belum dicari jawabannya, bisa dituliskan kembali, dicari kembali jawabannya, bisa juga tanya bapak nantinya ya, bisa juga tanya. Karena pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bapak yakin tidak semua dari kalian itu paham. Ya. Hanya beberapa orang saja yang paham. Bapak tidak yakin kalau semuanya paham. Jadi oleh sebab itu nanti Bapak membuka forum diskusi, ya nanti bisa tanyakan langsung PPA atau sebagainya. Nanti Bapak bisa kasih voice note, ya atau memberikan audio, video untuk memperdalam materi kalian. Ya. Jadi Bapak kasih penguatan lagi. Nah di dalam angkutan ada yang namanya kalau evaluasi ya, evaluasi nanti bisa kalian tuliskan, tapi sebelumnya Bapak kasih penguatan sedikit ya, Bapak kasih penguatan sedikit. Jadi ikatan kovalen, ya ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron secara bersama-sama antara unsur non logam dan unsur non logam, ya. Nah jadi yang untuk menggambarkan proses pembentukannya kita gunakan yang namanya struktur Lewis. Jadi struktur Lewis inilah yang digunakan untuk menggambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen. Ikatan kovalen ada 3, ada ikatan kovalen rangka tunggal, ya, ada ikatan kovalen rangka 2 dan ikatan kovalen rangka 3. Ya, ikatan kovalen tunggal itu artinya ada sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan secara bersama-sama. Kalau ikatan kovalen rangka 2, ya, kalau ikatan kovalen rangka 2 berarti ada 2 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya. Kalau ikatan kovalen rangka 3, berarti ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Ya, sampai di sini paham? Oke. Bisa dituliskan di kolom evaluasinya, ya nanti bisa dituliskan sebelum dikumpulkan. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk saya. Ya, boleh kembali ke tempat duduk saya. Sudah kembali ke tempat duduk asalnya. Kita sudah sampai di kegiatan penutup, ya, kegiatan penutup. Jadi kita akan menyimpulkan secara bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang materi yang kita dapatkan hari ini, baik itu melalui video, penjelasan guru, ya, ataupun melalui presentasi kelompoknya. Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Bapak menunjuk salah satu
ya. Salah satu dari kalian MLMT dan PKWali. Coba apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang dapat saya sebutkan dari berbagai tadi adalah ikatan kepala. Ikatan kepala adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian memasangkan syaratnya secara bersama oleh atom yang menunjukkan. Oke, ya. Coba siapa lagi yang bisa? Si Tessa. Pembentukan ikatan kepala dengan cara pemakaian bersama pasangan. Elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas mulia yaitu 8 elektron. Kecuali berjumlah 2 elektron. Ya. Berarti coba si siapa lagi yang bisa? Ikatan kepala itu dibagi menjadi berapa? Berapa? Ikatan kevalen bagi menjadi 3. Ada ikatan kevalen dal, kemudian rangka 3. Ya. Coba siapa bisa menjelaskan apa itu ikatan kevalen rangka tunggal? Coba siapa? Ikatan kepala yang tunggal adalah ikatan kepala yang melibatkan penggunaan satu pasang elektron atau 2 elektron oleh 2 atom yang saling berdekatan, contohnya H2 atau H2. Oke. Ya. Kalau untuk rangka tunggal siapa? Ayo, coba rangka tunggal. Sengaja. Bisa. Sini bilang coba rangka tunggal. Ikatan kepala rangka 2 adalah ikatan kepala yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron atau 4 elektron oleh 2 atom yang saling berdekatan, contoh kedua. Ya, ada semua ya di akademinya maupun di belanja. Coba kalau kita kevalen rangka 3. Ikatan kepala rangka 3 terbentuk jika terjadi penggunaan bersama 2 pasang elektron atau 6 elektron oleh 2 atom yang berbeda, contoh N2. Ya, jadi apa yang telah disebutkan teman kalian tadi sudah benar semua, sudah agak tepat ya, agak tepat untuk bilangnya tapi tidak tepat. Jadi untuk ikatan kevalen sendiri adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron secara bersama-sama, tentunya untuk mencapai suatu kestabilan. Pakai elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan, ya, sehingga konfigurasinya seperti gas mulia nantinya. Ya. Untuk ikatan kovalen sendiri terbentuk antara unsur non logam dan unsur non logam. Ya, kenapa unsur non logam? Karena unsur non logam memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi. Jadi tidak mungkin dia untuk mengion, ya, seperti ikatan ion tidak mungkin ustaz terima karena dia punya elektronegatifan yang tinggi juga, kemudian afinitas elektron yang tinggi juga. Ya, selanjutnya ikatan kovalen itu ada 3. Ikatan kovalen rangka tunggal, ikatan kovalen rangka 2, dan ikatan kovalen rangka 3. Ya, sebenarnya ada satu lagi, ada ikatan kovalen koordinasi. Tapi belum sempat kita pelajari hari ini karena keterbatasan waktu. Ya, jadi ikatan kovalen tunggal itu seperti yang telah disebutkan dengan kalian tadi, yaitu ikatan yang melibatkan penggunaan satu pasang elektron. Ya, satu pasang elektron. Kalau ikatan kovalen rangka itu adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron, sedangkan untuk ikatan kovalen rangka 3 terbentuk jika terjadi penggunaan bersama pasangan terjadi penggunaan bersama 3 pasangan elektron. Ya, jadi itu untuk kesimpulan kita di hari ini. Ya, jadi nanti kalau ada yang belum mengerti sekali lagi bisa ditanyakan secara langsung, ya, secara langsung bisa melalui video call, ya, ramai-ramai, jangan lupa aja ya. Ramai-ramai, kemudian bisa juga chat WA ataupun grup ataupun pribadi boleh. Ya. Nah, jadi Bapak ada soal evaluasi, ya, ada soal evaluasi. Nanti bisa dikerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, nanti selesai nggak selesai bisa ditunjukkan 15 menit. Ya. Jadi tujuannya itu untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi ini. Ya, jadi tadi ada bilang nanti aja, nanti bisa dilihat nanti apa. Ya.
Coba ditutup dulu semua bukunya, dipanggil lagi ya. Dulu. Ya. Bapak perhatikan untuk soal evaluasinya. Yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Apakah di kamus ini? Bapak kasih waktu 15 menit. menit ya.
kalkulatornya 7 ya. N itu kalkulator 7, K itu 1. Floor F. Kalau F itu 9. Kalau F itu 9. Nomor 1 lagi itu udah semua. Pada bentuk pada bentuk sini. Ya 5 menit lagi ya. Apa? Kalau memang nilainya kurang memuaskan berarti perlu ujian lagi. Ya. Bukan berarti kalian tidak bisa menjawab, kalian itu bodoh, nggak ada yang nggak bisa bodoh ya. Yang ada hanya belum mengerti dan sudah mengerti. Ya, itu saja. Dan Bapak melihat aja sampai sejauh mana kalian mengerti tentang pembelajaran hari ini. Kalau memang belum mengerti, pasti nilainya itu di bawah. Ya. Nanti kita kasih remedial untuk yang belum tuntas.
yang sudah dibuka ya. Boleh dibuka. Oke, tinggal belum lagi. Kalau itu masih ada, sebenarnya nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Namanya juga belajar, nggak ada yang tiba-tiba langsung paham. Ya, nanti kan pembelajaran kan bisa diulang-ulang ya. Banyak jalan menuju rumah, seperti itulah rasanya. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di depan. Satu dari dulu dari MLM ya, silakan kumpulkan. Sama yang anak-anak. Enggak apa-apa, tunggu selesai. Kalian bisa menjawab aja itu udah luar biasa. Kita dilanjutkan dengan wajib. Duduk lagi di kursinya. Ya. Duduk lagi di kursinya masing-masing. Jadi Bapak ucapkan terima kasih ya, terima kasih atas pengerjaan soalnya. Ya, jadi meskipun nilainya nanti itu kecil ataupun ada yang tinggi, janganlah jangan berkecil hati, karena inilah yang namanya proses pembelajaran. Ya, inilah yang namanya proses pembelajaran. Tidak ada yang sempurna. Ya, kita harus melakukan sesuatu itu secara berulang agar nantinya didapatkan hasil yang maksimal. Ya, nanti nilainya itu yang rendah, itu berarti perlu bimbingan. Ya, kalian perlu Bapak bimbing lagi dan kalian juga perlu berusaha lagi untuk belajar. Ya, tidak ada yang namanya orang bodoh berdasarkan hasil ujiannya. Yang ada hanya sudah mengerti dan belum. Ya, yang belum mengerti pasti nilainya di bawah. Yang sudah mengerti pasti di atas. Oleh sebab itu nanti perlu bimbingan lebih lanjut. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan melanjutkan kembali materi ikatan valen. Ya, kita lanjutkan kembali materi ikatan valen, yaitu ikatan valen koordinasi. Ikatan valen koordinasi tentunya masih pemakaian secara bersama-sama. Ya. Kemudian ada namanya ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, koordinasi ikatan kovalen polar dan non polar untuk minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu nanti kita praktikum sederhana. Ya, tapi praktikumnya bukan secara langsung di depan kalian, tetapi melalui virtual lab. Kalian kan nggak ada lab nih, ya, sekolah kita nggak ada lab. Jadi kita praktikumnya melalui virtual. Jadi ada laboratorium virtual di internet itu yang kita gunakan nanti untuk membuktikan hipotesis kita, jawaban kita. Ya, itu minggu depan. Nah, jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama mengingatkan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan hikmah, berkah yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bapak ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.